Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Baiklah, ini hanya menyampaikan pada masa pandemik ini kalian dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau kalian keluar rumah, kalian harus menggunakan masker dan harus cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, sebelum ibu mulai, ibu minta kepada Rahina Mahfuzah untuk membaca doa. Silakan Rahina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga kalian membaca doa ini mendapat berkah ilmu yang kalian peroleh pada hari ini. Baiklah. Ibu bertanya kepada kalian tentang materi minggu yang lalu. Siapa yang bisa? Silakan. Apa itu produksi massal? Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus. Adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Ya, terima kasih untuk Siti Zailita Norma sudah paham apa itu pengertian tentang produksi massal. Baiklah, ibu akan menampilkan media pembelajaran. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menganalisis perencanaan produksi massal dan mampu membuat perencanaan produksi massal. Pengertian produksi massal adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut teori Armstrong dan Kotler 2009, produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Bisa kita lihat di sini, yaitu produksi massal itu biasanya terdiri atas satu, bangunan pabrik. 2. Peralatan atau equipment. Ketiga, perkakas. Kita lihat ciri-ciri utama produksi massal. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Ketiga, semua alur produksi biasanya berjalan seimbang. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi.
Dalam produksi massal itu ada keuntungan dan kekurangannya. A. Keuntungannya adalah akurasi dan otomatisasi tinggi. B. Kurang biaya tenaga kerja. C. Tingkat produksi cepat. D. Biaya per unit murah. Sedangkan kekurangannya adalah sumber daya yang terbuang atau jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Kedua, tidak ada jaminan atau tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. Ketiga, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Keempat, kurang beragam atau bervariasinya. Kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Itulah keuntungan dan kekurangan produksi massal. Selanjutnya, penerapan produksi massal. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produk dengan cara A. Mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapat potongan harga. B. Membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Yang C. Menambah kapasitas produksi. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas produk. Ketiga, segala merespon permintaan. Keempat, memungkinkan inovasi produk. Yang kelima, mempercepat produksi produk. Dan yang keenam, rancangan produksi massal. Baiklah, kita akan melihat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. Keempat, biaya pengembangan. Dan yang kelima, kapasitas pengembangan. Baiklah, inilah bahan yang Ibu tampilkan untuk kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Kelompok sudah Ibu bagikan, silakan untuk berdiskusi sesuai dengan LKPD yang Ibu share di grup. Apa sudah ada yang siap? Masalah diskusinya? Bahan untuk diskusi silakan dipresentasikan. Kelompok 1 sudah siap? Siti Zelita Norma. Nah, silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Perencanaan produksi massal adalah proses untuk menetapkan ide-ide produk serta menindaklanjuti hingga produk dikenakan di pasar-pasar. Melakukan pemasaran produk dapat dikatakan sukses apabila perusahaan mendapatkan laba dari produk yang dimilikinya. Faktor-faktor suksesnya usaha kilang padi. Yang pertama, kualitas pada produk. Produk yang disajikan untuk para pelanggan dan konsumen harus memiliki kualitas agar para konsumen dapat mempercayai bahwa produk yang mereka beli sangat bagus kualitasnya. Yang kedua, waktu pengembangan produk. Waktu ini menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi dan menunjukkan daya tangkap setiap perusahaan dalam perubahan teknologi
serta menentukan kecepatan perusahaan dalam menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya pengembangan. Biaya ini merupakan aset yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk yang lebih efektif serta ekonomis di masa mendatang. Yang keempat, kapasitas pengembangan. Kapasitas pengembangan adalah aset yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan untuk dapat mengembangkan produk dengan efektif dan sangat ekonomis di masa yang akan datang. Sudah, Bu? Sudah? Baiklah. Dari presentasi tersebut, ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Yang pertama, berfungsi maka cara perusahaan melakukan produksi sesuai standar operasional prosedur dalam menciptakan dan membuat satu barang. Yang kedua, jika pemilik usaha telah produksi memiliki usaha mungkin bisa berbeda sesuai dengan karakteristik usaha yang dilakukan, akan sangat penting bagi melakukan pola produksi yang cocok untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Terima kasih Ainun untuk penyimpulan dan refleksi materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk soal evaluasi sudah Ibu share ke grup WA kalian di kelompok kalian. Silakan kalian jawab dan nanti kalian share balik ke WA pribadi Ibu. Dan untuk itu Ibu ingatkan kepada kalian, tolonglah dijaga kesehatan. Jangan sempat kalian keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah. Patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.